تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Dia membaca bismillah wallahu akbar. Allahumma hada minka walaka. Wa yatawallaha sahibuha wa yuwakkilu musliman wa yashhaduha. Boleh dia tambah, ya Allah, ini sembelihan dari engkau dan untuk engkau. Boleh saja seperti itu. Ya. Dan boleh dia sebut Allahumma hada minni wa ahli baiti. Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Ya Allah, terimalah dari saya dan dari keluargaku. Boleh. Kalau dia sebut nama-nama keluarganya siapa saja, boleh saja. Disebutkan anni fulan bin fulan, untuk istriku si fulana, untuk anakku si fulan, untuk yang kedua lagi si fulan, yang ketiga si fulan, untuk ayah saya si fulan, untuk ibu saya si fulana, boleh saja. Tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi tidak mesti disebutkan. Tidak mesti disebut. Iya. Ada kadang orang terlalu saklat ya. Mau sembelih harus baca daftar dulu semuanya. Ya. Seakan-akan kalau tidak dibaca tidak syah. Nah, ini keliru ya. Jadi sepanjang hewan itu dia serahkan, ini hewan kurban saya. Ya, Allah yang paling tahu ini hewan milik siapa. Jelas ya? Jadi kalau dia sudah dikatakan Bismillah Allahu Akbar, sudah selesai. Sudah syah. Nah, hanya kalau disebut namanya itu enggak ada masalah, tidak apa-apa. Insyaallah taala. Baik. Ya. Wa yatawallaha sahibuha. Paling bagusnya hewan kurban itu pemiliknya langsung yang menyembelihnya. Nah, ini kalau dia tahu menyembelih ya. Tapi kalau dia tidak tahu menyembelih, malah dia buat hewan ini semakin sakit. Ya, ini lebih bagus dia serahkan ke orang lain untuk apa? Menyembelihnya. Iya. Baik, itu beda ya antara orang yang ahli dengan orang yang tidak ahli. Ya, apalagi dia panik. Ya, baru dia gini kan muncrat darah. Ya, seakan-akan dia sudah mau kabur. Padahal belum selesai dia menyembelih. Nah, ini kan menyakiti hewan namanya. Maka harusnya dia serahkan kepada orang yang ahli. Kalau orang yang ahli itu dia menyembelih ya dengan satu tebasan kadang sudah selesai. Sehingga hewan ini cepat sekali matinya. Nah, itu yang dimaksudkan. Baik. Au yuwakkil musliman, atau boleh dia wakilkan. Boleh dia wakilkan. Ya, bagaimana? Kenapa boleh dia wakilkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyembelih 100 ekor unta dari hewan kurban beliau. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor. Ya, dan selebihnya beliau wakilkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihnya. Nah, kemudian wa yashhaduha, dan dia bersaksikan. Baik. Terkait dengan persaksian itu tadi yang saya sebutkan ya. Ya. Baik. Kemudian di sini penulis berpindah menjelaskan syarat yang lainnya dari syarat penyembelihan, dari syarat udhiyah terkait dengan waktu penyembelihannya. Jadi tadi salah satu syarat syahnya udhiyah apabila disembelih di waktunya. Kapan waktunya? Ini yang diterangkan oleh penulis di sini. Kata beliau, waktu adzabhi ba'da salatil 'idi aw qadrihi ila yawmaini ba'dahu. Dan waktu penyembelihan itu setelah salat Id. Nah, ini harus diketahui ya, setelah salat. Bukan setelah khutbah, tapi setelah apa? Setelah salat. Dan ini diterangkan dalam banyak hadits ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kalau ada yang menyembelih sebelum waktu salat, tidak syah sembelihannya. Ya, tidak syah sembelihannya. Seperti sebagian sahabat itu yang dia menyembelih sebelum salat, maka Nabi berkata, yang kamu sembelih itu hanyalah syatul lahmin. Hanyalah kambing untuk diambil dagingnya saja. Ya, bukan hewan kurban. Bukan hewan kurban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintah supaya diganti lagi. Baik. Dalam hadits Bara' bin Azib riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadha
nusolli. Sungguhnya yang paling pertama kita lakukan di hari ini, maksudnya Idul Adha, adalah kami sholat. Thumma narji'u, kemudian kami kembali, fananharu, lalu kami menyembelih. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dzabaha, dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Ya. Jadi siapa yang menyembelih sebelum itu hanyalah daging yang dia sembelihkan untuk keluarganya. Tidak dihitung hewan kurban sama sekali. Baik. Jadi ini hati-hati ya pada hewan penyembelihan. Dan afdalnya kalau dia bersama imam, pimpinan negara, maka dibiarkan pimpinan negara dulu menyembelih sembelihannya. Kalau pimpinan negara sudah selesai baru dia ikut setelahnya. Kecuali kalau pimpinan negara mengizinkan, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Baik, jadi itu awal mulanya. Sampai mana berakhirnya? Ya. Di sini penulis hanya mengatakan dan 2 hari setelahnya. 2 hari setelahnya berarti sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 12 saja. Ya, memang ini yang datang dari mayoritas sahabat. Bahkan tidak ada hal yang menyelisihi hal tersebut dari sahabat. Jelas ya? Hanya saya sebagian ulama berpendapat boleh sampai tanggal 13. Boleh sampai tanggal 13. Iya. Karena di dalam Al-Qur'an kan disebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan dia menyebut nama Allah di hari-hari yang dimaklumi, maklumat. Nah, ini masuk di dalamnya hari-hari tasyrik semuanya. Sampai tanggal 13. Dan di dalam hadits Nubaysh al-Hudali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala." Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia menyembelih sampai tanggal 13 sebenarnya itu tidak ada masalah. Hanya saja kalau ingin afdal, tidak keluar dari silam pendapat, ingin selamat, jangan dia menyembelih lewat dari tanggal 12. Jangan dia menyembelih lewat dari tanggal berapa? Dari tanggal 12. Baik. Selesai tentang waktu penyembelihan. Kemudian kata beliau, wa yukrahu fi lailatihima. Masalah berikutnya, apa hukum menyembelih di malam hari? Iya. Apa hukum menyembelih di malam hari? Iya. Di sini penulis berkata makruh menyembelih di malam hari. Kenapa makruh? Kenapa makruh? Ya. Ini dilihat apa alasannya ya mengatakan makruh. Ada sebagian yang menyebutkan ayat wa yadhkuru smallahi fi ayyamin, supaya menyebut nama Allah di hari-hari. Di situ bahasanya ayyam katanya. Ayyam itu siang bukan malam. Dan ini pendapat lemah ya, karena ayyam hari itu bisa bermakna hari bersama apa? Bersama malamnya. Ya, karena itu mengatakan makruh ini perlu dalil akan hal ini. Kecuali kalau sudut makruhnya ketika di malam hari itu membuat dia tidak bisa menyembelih dengan bagus atau akan membuat banyak kekurangan dalam sembelihan. Misalnya dia ketika menguliti akhirnya banyak daging yang ikut di kulit, atau misalnya kalau dia menyembelih di malam hari nanti dicurigai sama tetangganya, oh ini terlalu kikir ini. Ya, sengaja dia menyembelih malam hari supaya tidak ada orang yang lihat. Tidak mau bagi-bagi misalnya. Jelas ya? Mungkin dari sudut itu iya nggak ada masalah. Baik. Tapi kalau dari sisi bolehnya, boleh saja sebagaimana telah kita terangkan. Fa in fata qada wajibahu. Kalau dia luput, maka dia tunaikan kewajibannya. Dia tunaikan kewajibannya. Iya. Nah, di sini beliau sudah masuk berbicara masalah ta'yin. Jadi kalau ada hewan disembelih sudah dita'yin, ya. Ini saya ta'yin hewan ini. Ini hewan kurban saya. Terus ternyata hewannya ini dia telantarkan. Dia hilangkan karena kecerobohan dia. Maka dia wajib menggantinya. Ternyata di hari-hari tasyrik dia belum mampu mengganti, belum punya uang. Ya, jelas ya? Maka ini wajib dia qadha. Kapan saja dia beli, dia ganti. Jelas ya? Tapi kalau dia punya kemampuan, tidak boleh dia keluar dari hari-hari tasyrik. Ini contohnya ya.
Baik. Jadi dia qada dari apa? Dari kewajibannya. Dari qada dia dari kewajibannya. Baik. Selesai di pembahasan ini.